Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, malam hari ini ya kita insya Allah nggak banyak ya. Malam hari ini niat ana kita menyelesaikan materi maf'ul ma'ah saja gitu ya. Sementara untuk materi yang di bawahnya yaitu hal ini karena panjang ya, jadi anak pengennya ini dibahas di apa namanya pertemuan tersendiri gitu, nggak digabung sama pertemuan malam hari ini. Ya, karena kalau digabung nanti takutnya uh, terlalu banyak yang di apa namanya yang harus diserap ya, jadi kurang bisa masuk gitu ya. Jadi untuk hal ini ya, ini kita bahas di pekan depan ya, karena panjang. Kemudian di sini ada pembagiannya dan ada kaidahnya juga. Jadi baiknya memang dibahas di pekan depan ya untuk hal. Nah, malam hari ini kita selesaikan di catatannya dari Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala gitu ya. Agar apa? Agar tuntas gitu materi maf'ul ma'ah karena kemarin kan kita belum bahas terkait catatan ini. Baik, ada beberapa catatan terkait maf'ul ma'ah ini yang dimana di maf'ul ma'ah itu ciri khasnya ada huruf wawunya ya. Nah, kalau antum perhatikan di sini ya, ini ada apa namanya huruf huruf waw ya di sini. Ini ada huruf wawunya. Ini kan ada huruf wawunya ini, ya kan? Ini ada huruf waw. Nah, waw yang ada di maf'ul ma'ah ini ya, ini namanya wawul wawu ma'iyah namanya. Ma'iyah. Ini petik ya, tanda petik ini. Wawu ma'iyah gitu. Kalau dalam bahasa Arab gini nulisnya. Wawul ma'iyah gitu ya. Wawul ma'iyah itu maksudnya wawu apa? Wawu yang menandakan kebersamaan gitu ya. Atau menandakan kebersamaan ya. Jadi wawul maya adalah wawu yang menandakan kebersamaan. Nah, wawu ini ada beberapa, bukan hanya wawul maya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab wawu itu ada macam-macam gitu ya. Misal eh, kita ambil lembaran putih di mana ya? Nggak ada. Sini ya, ini misal ya. Wawu, ya itu dalam bahasa Arab ada beberapa ya. Misalnya ada wawul qasam namanya. Ini saya blok dulu ya. Nah, gitu ya. Ada namanya wawu ya, wawu. Ada yang namanya wawul qasam atau sumpah gitu ya, atau sumpah. Contohnya misal oh wallah gitu ya. Artinya demi Allah. Jadi wawunya di sini diartikan demi gitu ya. Ada juga wawu yang lain yaitu wawul ataf ya, wawul ataf atau keterikutan. Keterikutan ya. Ini bahasanya baku nggak? Keterikutan. Artinya mengikuti itu. Secara i'rab itu mengikuti. Misal, contoh ada kalimat ya. Ja'a Khalidun wa Muhammadun. Gitu ya. Karena di sini Khalidun, dalnya ini marfu ya. Dhammah. Maka Muhammad juga marfu dhammah. Ya. Dan wawunya yang di tengah ini adalah wawu ataf namanya. Nah, kata yang setelahnya yaitu Muhammad ini mengikuti kata Khalid, harokat akhirnya gitu. Makanya wawu keterikutan gitu ya. Saya nyebutnya gitu ya, wawu keterikutan. Bisa juga ya misal ro'a itu misalnya
Khalidan gitu ya. Wa Muhammadan gitu ya. Nah, karena Khalidnya ini mansub, Muhammadnya juga mansub. Nah, ini wawu ataf gitu. Namanya wawu ataf gitu ya. Jadi dia yang membuat atau dia sebagai tanda bahwasanya kata setelahnya itu secara i'rab atau harokat akhirnya itu mengikuti apa? Kata sebelumnya gitu. Jadi beda antara eh, wawu sebelumnya. Kalau wawu yang sebelumnya itu dia adalah wawul qasam yang digunakan untuk sumpah ya. Wallahi misalnya ya, demi Allah gitu ya. Wal asri demi masa atau demi waktu asar gitu kan. Wasyamsi demi bulan, demi matahari gitu ya. Nah, ada lagi yang wawu ini juga yang kita bahas di awal tadi yang masih kaitan dengan maf'ul ma'ah yaitu wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ya. Ini menandakan kebersamaan. Kebersamaan gitu ya. Menandakan kebersamaan gitu. Contohnya ya kayak yang di bawah tadi gitu ya. Contoh misal Dhahaba Muhammadun misalnya ya. Atau dhahaba Khalidun wa ghuruba syamsi misal. Wa ghuruba syamsi. Taib. Di sini ya Khalid pergi gitu ya. Khalid pergi ya bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi bukan apa namanya seperti wawu yang dua sebelumnya atau yaitu wawu qasam sama wawu ini sama wawul ataf ya. Wawul ma'iyah ini diartikan bersamaan dengan itu gitu. Bersamaan dengan itu terbenamnya matahari gitu. Jadi wawu ini sebagai penanda kebersamaan ya. Sementara wawu-wawu yang ini ya misalnya di kata ja'a Khalidun wa Muhammadun ini menandakan keterikutan gitu ya. Atau ngikut lah. Kata setelahnya itu ngikut kata sebelumnya gitu ya. Itu ya. Kalau yang ini untuk sumpah gitu ya. Oh yang ini untuk sumpah. Jadi tiga ya. Kosam, ataf sama ma'iyah gitu ya. Awul kosam, kosam, kosami, atfi gitu ya. Sama wawul ma'iyah gitu ya. Tiga. Nah, sampai sini dulu paham nggak? Sebelum kita kembali ke catatannya Ustaz Aceng tadi. Insya Allah Ustaz. Baik. Jadi ada tiga itu ya. Nah, kalau wawul ma'iyah itu kan membuat apa namanya? Wawul ma'iyah kan beda ya. Jadi sebenarnya mudah ya. Kalau melihat ciri khasnya itu mudah sebenarnya. Wawul qasam itu berarti setelahnya kasroh. Wawul qasam ini berarti setelahnya pasti kasroh. Wallahi gitu kan. Wal asri gitu ya. Wasyamsi kan gitu kan. Apalagi eh watuha ya nggak bisa ya. Karena ada alif maksuroh ya otomatis dia harus fathah. Watuha. Contoh apa lagi? Wal fajri gitu kan. Misalnya. Wal laili kan gitu kan. Nah, dulu melihat di Al-Quran kan gitu kan. Nah, maka yang namanya kosam maka setelahnya isim setelahnya itu kasroh harokatnya. Tuh. Kalau ataf gimana? Kalau ataf itu harokat setelahnya ngikut kata sebelumnya. Khalidunnya marfu, domah, maka Muhammadunnya marfu. Khalidunnya fathah, Muhammadunnya juga fathah gitu ya. Kalau Khalidnya kasroh, juga kasroh misalnya ila Khalidin gitu ya. Wa Muhammadin gitu ya. Muhammadin ini apa lagi gini? Muhammadin gini ya. Nah, maka kalau Khalidnya ini kasroh ya gini, ya berarti Muhammadinnya juga kasroh gitu. Ikut ya. Karena ngataf itu seperti itu, menandakan keterikutan. Nah, beda sama yang ini, yang ma'iyah. Kalau ma'iyah itu setelahnya fathah, wa guruba.
wa ghuruba syamsi. Seperti itu ya. Taib. Nah, sekarang kita kembali ke catatannya Ustaz Aceng ya. Nah, di sini di catatannya Ustaz Aceng dikatakan perbedaan antara wawu ataf dan wawu ma'ah atau wawu ma'iyah ya. Wawu ataf dan wawu maful ma'ah ya. Wawu maful ma'ah maksudnya wawu ma'iyah tadi itu ya. Kalau sekiranya tepat dijadikan wawu ataf, maka jadikanlah wawu ataf seperti dalam contoh gitu ya. Jadi menurut Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah taala, kalau kata setelahnya ya, kata setelahnya setelah wawu maksudnya, kata setelah wawu ini ya Ahmad ini itu cocok untuk dikaitkan atau diikutkan ya, diikutkan atau diatofkan lah, diikutkan ya dengan kata sebelumnya ya, maka dia wawunya wawu atof gitu. Contoh di sini Ali berjalan dan Ahmad gitu ya. Ali berjalan dan Ahmad juga berjalan gitu, maksudnya gitu ya. Cuma ini terlalu ini ya, terlalu pendek gitu. Bisa juga di kalimat yang lain. Ya, ja'a Khalidun wa Muhammadun. Misal gitu juga sama ya. Kayak tadi. Khalid datang dan Muhammad datang gitu ya. Kalau bisa diartikan sejalan ya sama, berarti Khalid datang, Muhammad juga datang. Gitu ya. Jadi bareng mereka tuh. Datang, sama-sama datang gitu loh. Artinya dalam kalimat ini misalnya ya, saro artinya kan berjalan. Ya. Ali berjalan. Ini fa'il ya. Ali ya. Ali ini fa'il. Ali berjalan. Nah, dan Muhammad juga berjalan gitu. Artinya dia bisa untuk melakukan tindakan sama seperti fa'il, yaitu berjalan. Ali berjalan dan Ahmad berjalan. Kalau seperti ini ya berarti dia wawunya yang di sini wawu ataf. Gitu. Wawunya wawu ataf gitu. Tapi kalau yang di atasnya kan nggak bisa ya. Contoh misal. eh Sirtu wal jabal. Misal gitu ya. Di sini contohnya. Sirtu wal jabal. Saya berjalan dan gunung. Misalnya. Kan gunung nggak bisa berjalan gitu. Saya masih bisa berjalan gitu. Tapi gunung nggak bisa berjalan itu kan. Paham nggak? Ya, kalau nggak bisa ya berarti dia bukan wawu ataf di sini. Tapi wawul ma'iyah gitu. Atau wawu maful ma'ah gitu. Contoh lagi di sini Abi wa guru basyamsi. Abi datang ya atau ayah saya datang dan tenggelam matahari. Tenggelam matahari datang gitu. Nggak bisa gitu ya. Yang bisa ya bersamaan dengan tenggelamnya matahari begitu. Datang di sini kata ja'a ini datang bukan datang datang kayak datang waktu makan siang gitu bukan ya. Tapi datang ja'a di sini datang ini artinya datang dari tempat yang jauh gitu. Kan nggak bisa terbenam matahari dari tempat apa datang dari tempat yang jauh gitu nggak bisa diartikan seperti itu nggak bisa itu. Jadi jaa itu adalah proses seseorang atau sesuatu datang dari jauh dengan sesuatu yang berat dengan usaha kemudian datang gitu ya melalui safar misalnya atau butuh perjalanan lama berhari-hari kemudian baru sampai itu jaa gitu. Jadi jaa itu terkenal dengan jarak yang jauh dan butuh usaha gitu. Itu jaa. Nah, datang itu kan macam-macam ya. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Di Indonesia datang ya, ya datang itu dari dekat dari jauh itu ya enggak ada bedanya. Dalam bahasa Arab itu datang macam-macam. Ada datang dari jauh, jaa, ada datang dari dekat, ata misalnya, sama kodima misalnya itu kan. Itu beda-beda gitu secara arti. Taib, kembali ke sini ya. Jadi kalau misal ada kata yang dia itu setelah wawu nggak bisa diikutkan secara fiil, secara kata kerja dengan kata sebelumnya, berarti dia wawunya wawu ataf gitu ya. Bukan wawu maf'ul ma'ah. Taib. Sebentar ya. Laptopnya drop, bentar.
Hmm. Terus yang kedua wawu ma'iyah, wawu ma'iyah itu selalu mansub. Sedangkan wawu ataf tergantung pada ma'tufnya gitu ya. Sebenarnya bukan wawunya ya, bukan wawunya, tapi kata setelah wawunya gitu. Bukan wawunya sih. Wawunya mah harokatnya fathah terus gitu ya. Ya kan? Kalau wawunya mah tetap wa gitu ya. Nggak ada apa namanya? Ya nggak ada wawunya jadi wi gitu atau jadi wu kan nggak. Wawunya tetap wawu. Maksudnya kata setelah wawu gitu. Ini mana sih? Nggak kelihatan loh saya kursornya ini. Oh alah, astagfirullah. Terhenti tadi. Jadi mungkin ini lebih tepat kata atau isim ya. Atau isim setelah wawu ma'iyah selalu mansub gitu. Contohnya di atasnya ini ya. Ja'a abi wa ghuruba gitu kan. Ini kan banyak fathah. Saro Ahmadu wa syari'a gitu ya. Saro Aliyun wan nahro gitu ya. Wal jabala. Nah, setelah wawu apa? Mansub gitu ya. Berarti wawunya wawu ma'iyah. Kalau wawu ataf gitu enggak? Enggak. Kayak tadi yang kita contohkan tadi ya. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, ya misalnya di sini ada kata ja'a Khalidun gitu ya. Wa Muhammadun gitu ya. Dan di sini dia setelah wawu kata Muhammadnya apa? Dhammah. Bisa juga ro'a itu Khalidan wa Muhammadan. Nah, maka di sini Khalidun sama Muhammadan. Beda kan? Muhammadun sama Muhammadan. Karena sebelum wawu ini fathah, maka setelah wawu jadi fathah. Sebelum wawu dhammah, setelah wawu jadinya dhammah. Begitu juga kalau sebelum wawu kasroh misalnya. Marortu bi Khalidin. Misal gitu ya. Wa Muhammadin. Ya, marortu bi Khalidin wa Muhammadin. Maka kita bisa lihat di sini Khalidinnya kasroh. Setelah wawu ada kata Muhammad, Muhammadnya juga kasroh. Jadi seperti yang dikatakan Ustaz Aceng di sini ya. Sedangkan wawu ataf ya, ini wawu ataf ini. Ya, wawu ataf. Wawu ataf ya. Ganti biru dulu ya. Sedangkan wawu ataf ini ya. Wawu ataf ini maka gimana? Wawu ataf ini eh tergantung pada maktufnya gitu. Tergantung pada maktufnya ya. Maktuf itu maksudnya yang diikuti gitu atau yang diikuti. Muhammad di sini kan ngikut ke Khalid. Khalidnya kasroh ikut kasroh. Khalidnya fatah itu fasroh. Khalidnya doma ikut domah gitu. Jadi kalau misal kata sebelumnya yaitu maktuf itu maksudnya gitu ya. Maktuf itu yang diikuti gitu ya. Itu apa namanya? Domah, kasroh atau fathah maka dia ngikut. Pelaku pada wawu ataf terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak. Nah ini ya. Ini yang ketiga dan terakhir ya, pembahasan terakhir. Pelaku atau fa'il ya berarti ya. Kalau wawunya wawu ataf, maka pelakunya dua. Gitu ya. Pelakunya ada dua. Contoh di sini ja'a Khalidun wa Muhammadun. Khalid datang dan Muhammad. Berarti Muhammad juga datang. Jadi Khalid datang dan Muhammad datang gitu. Khalid datang dan Muhammad datang. Kalau dalam bahasa Indonesia juga eh, kita bilangnya apa ya? Kayak peringkasan bahasa gitu. Kan ribet ya kalau bilang
saya makan roti, Muhammad juga makan roti gitu. Kan lebih simpel kalau bilang saya dan Muhammad makan roti gitu. Gitu ya. Lebih simpel gitu kan ya. Sama dalam bahasa Arab juga gitu. Ja'a Khalidun wa Muhammadun. Khalid datang dan Muhammad juga datang. Secara arti itu seperti itu gitu. Secara arti seperti itu. Nggak perlu ditulis Ja'a Khalidun wa Ja'a Muhammadun, itu nggak harus seperti itu. Nggak perlu sampai seperti itu. Jadi ada yang namanya maktuf ya dalam bahasa Arab, diikutkan gitu. Secara Arab itu diikutkan. Jadi kalau wawu ataf ini kita lihat bahwasanya kata setelah wawu dia ikut dengan kata sebelumnya. Jadi failnya itu atau pelakunya ya, pelaku pertama ini Khalid ya. Kemudian yang mengikuti pelaku ini yaitu Muhammad, yang sama-sama melakukan tindakan sama seperti pelaku. Gitu ya. Ja'a Khalidun wa Muhammadun. Khalid datang dan Muhammad datang. Kalau dia mansub juga sama gitu ya. Saya melihat Khalid dan Muhammad gitu ya. Kan ribet kalau harus kita bilang saya melihat Khalid dan saya melihat Muhammad. Ya kan kebanyakan ya ngomongnya. Makanya kita ringkas. Ra'aitu Khalidan wa Muhammadan. Saya melihat Khalid dan Muhammad. Maksudnya saya melihat Khalid dan saya juga melihat Muhammad. Dalam waktu yang sama gitu maksudnya. Bareng gitu. Marartu bi Khalidin wa Muhammadin. Saya melewati Khalid dan Muhammad. Gitu ya. Sementara kalau ma'iyah gimana? Kalau ul ma'iyah, ya. Ul ma'iyah ini nggak bisa. Ini hanya satu pihak saja ya. Contoh ini Saro Aliyun wan Nahro. Ali berjalan dan sungai nggak bisa berjalan kan gitu. Sungai nggak bisa berjalan. Masa Ali berjalan terus sungainya juga ikut jalan di sampingnya? Kan nggak bisa gitu kan. Atau sirtu wal jabalat. Saya berjalan dan gunung juga jalan. Jadi saya jalan, gunungnya jalan gitu di sampingnya gitu. Enggak kan enggak gitu ya. Tapi kalau sirtu wa aliyun misalnya gitu kan. Saya berjalan dan Ali. Berarti Ali ikut jalan kan gitu. Sementara kalau ulma iya enggak bisa gitu. Ulma iya tidak bisa seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Karena untuk hal kita bahas di pertemuan pekan depan ya. Tafadhol, ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada berarti saya anggap jelas ya. Dan eh, silakan dipahami baik-baik. Kalau misal masih belum paham nanti bisa ditanyakan di grup ya, atau diulang-ulang rekamannya ya. Nah, untuk mafhumah ini ya. Udah sekali lagi untuk hal ya, ini kita bahas di pertemuan pekan depan karena kalau bahas apa namanya sekarang ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, hal ini panjang ya bahasannya. Takutnya kepotong terus nanggung, waktunya cukup karena kita waktu zoomnya ini terbatas. Bismillah. Tafadhal ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum.